satu persatu mengundurkan diri karena kita 2 tahun itu nggak ada pemasukan ibarat. Itu tidak serta-merta harus bermodal uang. Jualan sembako sambil nyales. Apa namanya, keripik setan namanya. Itu kalau awal mula karir bisnis Bapak Kumoro sendiri 2006. Oh, 2006. Ya. 2006. 2006 itu ketika saya tinggal di Bogor, saya itu nyales, Mas. Nyales, pertama saya punya motor satu kreditan yang sampai sekarang masih ada, motor Revo kuning itu saya nyales segala macam. Terutama yang alhamdulillahnya yang bisa untuk celengan itu waktu itu apa namanya, keripik setan namanya. Itu kalau orang Jawa Barat manggilnya pikset. Jadi sampai seminggu kita bongkar 3-4 kali. Sekali bongkar itu 1 call. Saya keliling ke sekolah-sekolah, ke warung-warung, ke pesantren untuk nitipkan barang-barang saya itu. Itu saya memberanikan itu, yang akhirnya saya mempunyai anak buah beberapa. Saya ambilkan motor lagi 2, terus kita keliling, dan alhamdulillahnya usaha kecil-kecilan itu berkembang. Saya bisa ngontrak warung yang saya akhirnya jualan sembako sambil nyales gitu. Berarti untuk awalnya Pak itu kan mungkin Bapak Kumoro sendiri udah berada di tahapan yang nyaman ya Pak. Ya? Jadi sales. Tetap jadi sales kan butuh modal Bapak. Mohon maaf ketika itu panjenengan sendiri juga udah baru menikah. Ya. 2006 itu tadi. Itu kan spekulasi gede banget. Betul. Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Jadi orang berdagang, orang berusaha itu tidak serta-merta harus bermodal uang, Mas. Modal yang paling utama adalah trust, kepercayaan. Jadi ketika itu ada orang yang percaya menaruh barangnya ke saya mengelilingkan, kalau laku nanti baru saya bayar. Yang akhirnya kita bisa mengumpulkan untuk menjadikan hasilnya itu menjadi tabungan untuk modal usaha yang lain gitu. Mas. Terus pernah nggak Pak hingga saat ini Pak, dari 2006 sampai saat ini mengalami masa sulit setelah punya karyawan di luar wilayah Rembang sana? Ya, namanya ujian, cobaan manusia itu pasti ada. Tahap-tahap yang dimana kita posisi kondisi terjepit, kondisi susah ekonomi, itu pasti ada. Tapi hal itu semuanya kembali kepada diri kita masing-masing, bahwasanya semua ujian itu adalah wujud cinta Allah kepada kita. Ketika kita mendapat ujian, ya kita merasakan bahwasanya inilah saatnya kita harus banyak berintrospeksi, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Masa-masa itu memang masa-masa yang paling indah untuk kita dekat sama Allah gitu. Ya karena kan kita butuh Pak. Wong nak lagi butuh itu pengen nyedak nggone pangeran, tapi nak posisi nyaman kadang lali. Ya itu Mas. Kadang Pak, tapi gitu, terus gini Pak, momen terberat itu tahun berapa Pak? Saya posisi kondisi ekonomi agak turun itu ketika corona, karena dulu di depan rumah ini saya punya toko pakaian yang cukup besar, branded. 2 tahun kita keterak corona, orang tidak ada belanja baju lebaran, tidak ada belanja baju untuk sekolah dan lain sebagainya, yang sehingga anak buah di sini yang tidur di rumah itu dulu sampai 7 sampai 10 itu satu persatu mengundurkan diri karena kita 2 tahun itu nggak ada pemasukan ibaratnya gitu Mas. 2 tahun. Ya, berat sekali itu. Tapi untuk bisnis yang lain masih dong Pak. Ya saya makanya dari itu tadi saya sampaikan bahwasanya saya harus moving. Safir tajid iwadun aman tufariku. Kamu harus lari dari daerahmu untuk kamu mendapatkan sesuatu untuk kemuliaan kamu. Saya ada orang teman saya butuh di Kalimantan butuh beras, saya lari ke Sidrap.
ke Parepare untuk mengambilkan beras. Saya kirim dari sana karena saya hitung dari Surabaya jauh, saya lari ke Sidrap. Ada teman saya, Mas, aku butuh seragam, tak golekno seragam. Nah, disitulah saya mempunyai koneksi-koneksi yang cukup banyak, Mas. Gitu. Terus dari pengusaha kan Pak, hingga saat ini Bapak sendiri punya beberapa bisnis. Kira-kira bisnis yang paling Bapak anggap itu pencapaian tertinggi Bapak hari ini apa Bapak? Saya belajar ikan itu ketika ikan ya Pak? Iya, betul. Ikan berarti. Ikan. Jadi ketika saya ikut bergabung di programnya Telkom, itu ada namanya Agri Fisheries. Itu saya di situ belajar banyak tentang perikanan, belajar banyak tentang buyer, tentang resource, ikan-ikan itu ada di mana, raw materialnya itu ada di mana, koneksi-koneksi itu akhirnya terbentuk yang akhirnya sampai saat ini itu yang saya tekuni. Mohon maaf Bapak, kok bisa sampai Telkom, bisa sampai ada pelatihan itu, sejarahnya seperti apa? Iya, jadi di Telkom itu ada kebetulan ada teman yang mengajak bergabung, Mas, ini Telkom mau ada program namanya Agri Fisheries yang bergerak di bidang perikanan, jenengan kira-kira berminat untuk gabung apa tidak? Kalau iya, kita ke Jakarta. Akhirnya saya ke Jakarta, kita wawancara, saya termasuk yang mandegani awal-awal berdirinya Agri Fisheries itu, programnya Telkom yang bergerak khusus di bidang perikanan. Dari situlah saya belajar banyak, ilmu-ilmu yang saya ambil di situ banyak, yang sehingga ketika saya saya resign dari Telkom, saya mandiri untuk menekuni usaha ikan itu sampai sekarang. Berarti awalnya dari teman juga ya Pak? Iya, dari teman yang ada di Telkom. Karena ya orang mau masuk kemanapun itu harus pakai wasilah. Kalau orang sekarang mengatakan ordal. Iya. Wong ame mlebu swarga ae kudu wasilah jeng Nabi. Mosok mlebu ning kene donya tetep ya ana wasilahe sapa. Saya enggak mengatakan itu nepotisme. Nepotisme itu terkesan ke hal yang negatif. Tapi kalau wasilah itu terkesan ke hal yang baik. Karena kan ketika teman itu mempercayai kita untuk ikut dia, berarti kan kita baik sama dia ya, baik dan terutama kita juga harus punya kapasitas dan kapabilitas untuk itu, kan gitu. Bukan hanya mengajak saja, ning jero malah ngerusoi, kan itu tidak pas.